Masih di News Hour, Presiden Donald Trump telah mengumumkan akan kembali mencalonkan diri bersama Mike Pence sebagai wakilnya. Sementara itu Joe Biden turun sebagai saingannya dari Partai Demokrat bersama Kamala Harris yang ia tunjuk sebagai wakilnya. Bagaimana peluang keduanya dan kira-kira kemana arah rakyat Amerika untuk menentukan pilihannya? Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya, telah bergabung bersama kami peneliti politik Amerika Universitas Notre Dame, Nathanael Gratias Sumaktoyo. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Nathan. Ini Trump akan kembali menyalonkan diri bersama Mike Pence. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Ini apakah artinya Trump masih menunjukkan masih sangat percaya diri walau banyak mendapat tekanan dari berbagai pihak? Wah, setiap presiden tentu ingin mencalonkan diri lagi. Itu udah keniscayaan. Dan seperti Mbak bilang tadi, memang Trump menghadapi banyak masalah, terutama masalah COVID yang dikritik penanganannya, dan yang kedua Black Lives Matter. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa reaksi pemilih terhadap performa Trump dalam dua isu ini sangat dipengaruhi juga oleh partisanship-nya. Jadi pendukung Trump, studi-studi menunjukkan bahwa menganggap bahwa Trump itu sudah melakukan hal yang cukup untuk menangani COVID di Amerika. Sementara Demokrat dan mereka yang anti-Trump secara umum menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan performa Trump. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa ada masalah COVID, ada masalah Black Lives Matter, berarti dukungan untuk Trump akan berkurang atau akan rendah. Jadi menurut saya masih harus dilihat dalam beberapa bulan ke depan sampai November bagaimana pemilih itu, terutama di battleground states, di state-state yang menentukan, negara bagian yang menentukan, bagaimana mereka akan bereaksi terhadap dinamika-dinamika beberapa bulan ke depan. Nah, ini kan penantangnya Trump dari Partai Demokrat ini kan adalah Joe Biden gitu ya. Nah, ini bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat sendiri ke Joe Biden? Sedangkan dia pernah mendapat kritik tajam dari Bernie Sanders terkait kebijakan memangkas Social Security. Iya, jadi menurut saya evaluasi terhadap Joe Biden mesti dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sikap pemilih terhadap Joe Biden ini sendiri. Seperti kita tahu, Joe Biden itu cukup populer di kalangan minoritas, terutama kulit hitam, dan calon wakil presidennya Kamala Harris perempuan, berasal dari kelompok minoritas juga, jadi itu menjadi modal bagi Biden Harris untuk menggait, untuk memobilisasi kelompok minoritas. Itu aspek pertama. Aspek kedua adalah bagaimana voters atau pemilih itu sendiri banyak yang tidak suka terhadap Trump. Jadi mungkin mereka tidak begitu suka dengan Biden atau dengan Kamala Harris, tapi ketidaksukaan mereka terhadap Trump itu bisa jadi mendorong mereka untuk voting untuk Biden dan Harris pada akhirnya. Jadi ada aspek istilahnya positif terhadap Biden dan ada juga aspek negatif terhadap Trump, dan dua hal itu yang akan menentukan hasil pemilu 2020 nanti bulan November. Ya, ini kan Joe Biden ini tadi Pak Nathan sendiri bilang dia cukup terkenal di kalangan minoritas dan juga Kamala Harris. Nah, ini sebenarnya dengan dia menggandeng Kamala Harris sebagai wakilnya ini sebenarnya memberikan dorongan yang signifikan nggak? Secara signifikan sekali mungkin tidak ya, tapi ada benefitnya. Yang pertama adalah ini perempuan dan dikenal sangat ahli, sangat bagus sekali, punya track record yang bagus ketika dia menjadi jaksa di California, dan juga ketika dia menjadi senator di California. Jadi Kamala Harris bukan sekedar politisi kemarin sore, tapi punya track record yang panjang. Dalam hal itu, Kamala Harris akan mampu membantu Joe Biden, terutama nanti ketika debat calon presiden, Kamala Harris berdebat dengan Mike Pence, itu akan sangat menarik. Itu akan mampu memobilisasi terutama perempuan dan kelompok minoritas, karena Mike Pence beberapa kali mengeluarkan statement yang bisa dibilang cukup konservatif terhadap posisi perempuan dalam masyarakat, dan juga mengeluarkan beberapa statement yang tidak cukup mendukung terhadap aksi Black Lives Matter atau hak-hak kelompok minoritas. Jadi Kamala Harris bisa mendukung Joe Biden, terutama nanti ketika debat calon presiden kita bisa melihat kritik-kritik Kamala Harris terhadap Mike Pence sebagai wakil presiden petahana. Oke, nah ini kan seperti yang tadi dibilang, pemerintah AS dan Presiden Donald Trump sendiri dikritik dalam bagaimana menangani pandemi COVID-19. Ini terlihat dengan AS ini memiliki kasus
COVID-19 terbanyak di dunia. Nah, nantinya bagaimana Trump dapat menjawab hal ini jika diserang sama lawan-lawannya? Saya kira Republican Convention 2-3 hari terakhir ini sudah menunjukkan bagaimana dia akan menjawab serangan tersebut, yaitu dengan cara menunjukkan bahwa seolah-olah performanya cukup berhasil. Dan itu yang salah satu tema Republican Convention saat ini adalah berusaha meyakinkan pemilih Republikan bahwa performa Donald Trump itu sebenarnya tidak buruk dalam hal COVID. Dan beberapa pengamat, beberapa peneliti politik di Amerika saat ini sangat khawatir dengan apa yang dinamakan politisasi FDA atau politisasi CDC. FDA ini adalah yang mengatur obat-obatan, kalau di Indonesia Badan POM, dan CDC ini Centers for Disease Control and Prevention, itu pusat kesehatannya Amerika. Beberapa banyak pengamat khawatir dengan politisasi ini, antara lain dengan Trump mendorong FDA untuk menyetujui obat-obatan yang pada dasarnya masih eksperimental dan belum siap. Kemudian juga CDC beberapa kali mengeluarkan himbauan, tapi kemudian karena dikritik oleh Gedung Putih, himbauan itu tersebut ditarik lagi. Jadi ada sedikit, mungkin bukan sedikit malah, ada beberapa contoh di mana ada intervensi politik dalam penanganan COVID ini, dan itu yang dikhawatirkan oleh Demokrat dan banyak peneliti lain. Nah, ini kan menurut beberapa survei polling polling sementara ya, menunjukkan Trump itu tertinggal dari Joe Biden. Nah, ini dan hingga sekarang sampai nanti November apapun bisa terjadi kan. Nah, ini apa kira-kira unsur yang bisa membalikkan meja gitu dan membuat Trump menyusul poinnya Biden? Saya pikir terutama secara nasional mungkin Biden unggul secara cukup jauh gitu ya, plus 8, plus 9 percentage points. Tapi kita harus melihat juga, terutama karena sistem electoral college di Amerika, kita harus fokus kepada negara-negara bagian yang menjadi battleground, istilahnya, atau negara bagian yang bisa switch, yang bisa voting ke Biden atau voting ke Trump. Dan di negara-negara bagian ini seperti Pennsylvania, kemudian Wisconsin, Ohio, Michigan, ini kedudukan Trump dan Biden, meskipun Biden masih unggul, tapi unggulannya jauh lebih tipis, plus 2 atau plus 3 poin. Apa yang bisa membuat Trump berbalik unggul di negara-negara bagian ini, kita harus melihat juga mobilisasi. Seberapa banyak pemilih yang akan benar-benar menerjemahkan pilihannya ke dalam kotak suara. Yang kedua, masalah terkait dengan mail-in voting. Jadi di Amerika ini ada namanya mail-in voting atau memilih menggunakan surat. Dan terutama ini sangat relevan ketika kita bicara COVID, karena pemilih pasti akan enggan berantri lama-lama di TPS untuk mencoblos gitu. Masalahnya adalah Gedung Putih dan beberapa petinggi Republikan cukup kontra dengan ide memperluas mail-in voting atau memperluas absentee ballot, yaitu suara untuk orang-orang yang tidak bisa datang ke TPS. Seberapa jauh intervensi atau oposisi terhadap suara lewat surat ini, itu juga akan dapat mempengaruhi hasil di November nanti, terutama di negara-negara bagian yang battleground. Oke, ini apa artinya bagi warga AS jika Trump kembali terpilih ataupun jika Biden yang terpilih? Jika Trump yang kembali terpilih, saya pikir kita akan melihat lagi 4 tahun ke depan apa yang sudah kita lihat 4 tahun ke belakang. Secara politik kita akan melihat lebih banyak hakim dipilih oleh Trump, dan kemudian hakim ini akan mempunyai pandangan politik yang konservatif, karena di Amerika hakim ini diajukan oleh eksekutif dan kemudian dikonfirmasi oleh legislatif. Dan terutama nanti beberapa tahun ke depan, kemungkinannya kita akan melihat Mahkamah Agung, Supreme Court Amerika, ada beberapa hakim yang cukup tua di sana. Mungkin mereka akan retire, mereka akan pensiun, atau mungkin mereka akan mengundurkan diri dalam aspek lain, karena alasan lain, dan itu menjadi peluang bagi Trump untuk mengisi Mahkamah Agung juga. Jika Biden yang menang, kita akan melihat Kamala Harris cukup progresif, jadi kita akan melihat cukup banyak kebijakan Trump yang diambil dalam 3 tahun belakangan ini dibatalkan, di reverse, dan kita juga akan melihat
semoga antusiasme kelompok minoritas lagi-lagi karena Biden dan Harris punya kedekatan yang cukup baik dengan kelompok minoritas. Dan apakah itu bisa mengubah wajah politik Amerika bila Biden dan Harris yang menang, itu kita masih lihat, tapi minimal ada harapan ke sana, terutama terkait isu rasisme dan isu kelompok minoritas. Oke, ini berarti Joe Biden ini membawa angin segar ya bagi Amerika Serikat nantinya kalau misalnya terpilih. Terima kasih Pak Nathanael Gratia Sumbaktoyo, peneliti politik Amerika Universitas Notre Dame yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.